Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Oke, hari ini kita akan belajar matematika. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya. Materi sebelumnya kita belajar apa? Ada yang masih ingat? Nah, sebelumnya kita belajar yang namanya persegi. Kita sudah tahu waktu SD itu konsep persegi itu yang segi empat itu yang seperti apa? Sifat-sifatnya itu yang bagaimana? Apa aja sifat-sifatnya? Nah, di sini kita akan memperdalam lagi, yaitu turunan dari segi empat, yaitu jajar genjang. Oke. Kelihatan atau enggak? Ini soalnya nih LCD-nya agak terlalu cerah ya dia. Ya, yang pertama ada tujuan. Sini tujuan belajarnya. Tujuan pertama di sini peserta didik dapat mengidentifikasi bangun datar dengan mengamati bentuk yang menyerupai bangun datar pada Menara Talawang di Bundaran Besar Palangkaraya. Nah, kalian pernah lihat Bundaran Besar Palangkaraya itu kan ada Menara Talawang. Nah, nanti di sana kita akan mengamati pada Bundaran Besar Menara Talawang itu ada bentuk apa aja sih? Oke. Kemudian yang kedua, di sini peserta didik dapat mampu menjelaskan makna segi empat, jajar genjang, persegi panjang, persegi, belah ketupat, layang-layang, dan trapesium. Nah, nanti persegi panjang, persegi, belah ketupat itu nanti masuknya ke dalam mana? Apakah dia masuk ke dalam jajar genjang atau bukan? Itu. Kemudian yang ketiga, di sini peserta didik dapat menjelaskan hubungan antara bangun-bangun datar tersebut. Jadi antara segi empat, kemudian jajar genjang, apalagi? Trapesium, layang-layang, persegi panjang, belah ketupat itu ada hubungannya. Yang hubungkannya itu nanti apa? Nah, kemudian yang keempat, peserta didik dapat membuat peta konsep dari hubungan antar bangun datar. Jadi di akhir pembelajaran kita nanti sebagai nilai akhir, kalian akan membuat peta konsep dan itu akan menjadi nilai akhir kalian. Kita akan membuat proyek, membuat peta konsep nanti melalui Canva atau sekreatif mungkin. Tapi nanti kalian akan membuat peta konsepnya itu, desainnya itu kalau bisa dimasukkan unsur budaya. Ya, Bapak itu sangat suka sekali yang namanya kebudayaan. Makanya setiap Bapak buat LKPD pasti ada memuat budaya. Pasti ada batik-batiknya, ada kebudayaan apa gitu Bapak selalu buat, misalkan anyaman rotan. Nah, Bapak sangat suka. Nah, kemudian sini yang pertama, kita akan membahas sifat dari jajar genjang. Nah, sebelum kita masuk ke sifat jajar genjang, coba perhatikan. Nah, ini di lingkungan sekitar kita banyak bentuk benda yang berbentuk segi empat. Seperti ubin lantai, kemudian buku, kertas, dan lain-lain. Begitu pula dengan segi lainnya atau bentuk lainnya. Bahkan dalam kebudayaan atau ciri khas daerah kita, yaitu Kalimantan Tengah juga ada yang berkaitan dengan segi empat. Misalnya, ya tadi Menara Talawang pada Bundaran Besar Palangkaraya. Kemudian ada juga pada anyaman rotan atau anyaman purun. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan kecil-kecil itu, dia itu berbentuk segi empat atau jajar genjang atau segitiga. Tiap anyamannya itu. Jadi makanya itu tiap bentuk itu ada di sekitar kita, tapi dia itu menyerupai. Bukan berarti dia presisi segi empat atau segitiga atau segi lainnya. Menyerupai. Nah, untuk lebih jelasnya, bagaimana bentuk bangun datar terdapat dalam Bundaran Besar Palangkaraya, kita akan menonton video. Itu memang benar-benar ikonik. Kebudayaannya itu benar-benar erat. Ada panggung seni, ada Menara Talawang sebagai ciri khas, kemudian ada gedung bangunan pahlawannya, museum pahlawannya. Iya, itu cetaknya. Saya yang belum, kalau di kelompok kamu ada yang belum kerjain, terus selesaikan. Kalau yang ini nggak harus sudah masuk. Berpasya sudah. Lengkap. Udah semua. Udah simpan aja. simpan Pak. Simpan aja. Oh, mau simpan ya? Kalau mau nanti chat aja pribadi. Bapak printkan. Udah semua. Oke. Kalau misalkan kelompoknya itu sudah semua,
Berarti silakan lanjutkan ke peta konsep. Kalian buat peta konsep dengan berdasarkan hasil yang diskusi kalian, jawaban kalian. Kalau misalkan ada di anggota kelompok yang belum mengerjakan ini KPD yang itu, silakan bantu temannya untuk menyelesaikan KPD-nya. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kelas 1. Kemarin kan kita sudah mengerjakan tentang KPD 6, kemudian kita juga sudah menyimpulkan, dan ini kita sudah membuat peta konsep. Peta konsep kemarin sudah selesai dikerjakan? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum. Oke, hari ini rencananya kita akan melakukan presentasi dengan cara mini talk show. Jadi nanti tiap kelompoknya akan menentukan siapa satu narasumber. Jadi siapa satu narasumber yang akan menjelaskan apa yang mereka yang buat di depan. Nanti Bapak akan tanya berbincang-bincang terkait apa yang telah kalian buat. Oke, nanti kelompok lain pada saat sesi tanya jawab kalian akan bertanya kepada narasumber. Oke, bagi yang belum mungkin bisa dikerjakan dulu. Kita tunggu teman yang belum. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan terkait pembuatan peta konsep? Kelompok belajar genjang. Perkenalkan, nama saya Hesdana Kitri dari kelompok belajar genjang. Kelompok saya terdiri dari Rena Marisa, Dinar, Jibi, dan Nova. Yang kami telah buat adalah peta konsep dengan desain ornamen Dayak Kalimantan Tengah. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok Trapesium. Anggota kelompok saya ada Noverenciana Triandi Putri, Felija Naila Ramadhani, Olivia Chandrawati, dan Priscila Wawoh. Tema peta konsep yang saya ambil adalah tentang batik dan rumah adat tradisional Kalimantan Tengah. Tadi sudah perkenalan dan juga tema dari peta konsep ini sudah dijelaskan. Nah, sekiranya Bapak pengen nanya nih dari kelompok siapa aja, silakan. Kalau misalnya mau menjawab, silakan jawab. Kira-kira di peta konsep itu apa sih isinya? Sifat-sifat segi 4. Oke, jadi di peta konsep itu isinya adalah sifat-sifat segi 4. Apakah hanya itu saja? Atau ada yang lain selain dari sifat-sifat segi 4? Terus silakan. Jenis-jenis segi 4.
Nah, jenis-jenis segi empat. Jadi selain dari sifat-sifat segi empat, ada juga jenis-jenis segi empat. Jadi peta konsepnya ini menghubungkan antara sifat-sifat dari segi empat, kemudian bentuk jenis-jenis dari segi empat. Oke, kalau itu Bapak pengen nanya kepada kelompok jajar genjang dulu. Ada jajar genjang, apa sih sifat khusus dari segi empat? Memiliki 4 sisi dan 4 sudut. Jadi segi empat, karena dia punya 4 sisi. Kalau gitu, kalau misalkan Bapak tanya, apakah persegi panjang itu merupakan bagian dari jajar genjang? Ya, silakan Esti. Ya, karena memiliki 4 sisi dan 2 pasang sisi yang sejajar. Oke, karena dia tuh mempunyai sifat dari jajar genjang. Tapi, apakah kalau misalkan Bapak tanya, apakah jajar genjang itu merupakan persegi panjang? Tidak, karena persegi panjang semua sudutnya siku-siku atau besarnya 90 derajat. Ya, berarti persegi panjang itu dia tuh punya tambahan sifat khusus. Yaitu dia tuh punya sifat sudutnya, semua sudutnya siku-siku, ya kan? Oke, Segi 4 yang memiliki 4 sisi, 2 pasang sisi jajar adalah jajar genjang. Segi 4 yang memiliki 4 sisi dan 2 pasang sisi jajar, keempat sudutnya siku-siku adalah persegi panjang. Segi 4 memiliki 4 sisi, memiliki 2 pasang sisi jajar, dan keempat sisinya sama panjang adalah belah ketupat. Segi 4 yang memiliki 4 sisi, 2 pasang sisi yang sejajar, keempat sudutnya siku-siku, dan keempat sisinya sama panjang adalah persegi. Segi 4 yang memiliki 4 sisi dan hanya memiliki sisi yang hanya sepasang sisi yang sejajar adalah trapesium. Segi 4 yang memiliki 4 sisi dan 2 sisi yang berdekatan sama panjang adalah layang-layang. jajar genjang itu punya sudut yang sama, kemudian sudutnya 90 derajat sama semuanya, kemudian dia punya sisi yang sama panjang, maka dia akan berubah menjadi persegi. Kemudian kalau misalkan tadi layang-layang apakah dia itu di bawah atau bagian dari jajar genjang atau bukan? Bukan. Kenapa? Karena 2 sisi yang berdekatan sama panjang. Iya, karena layang-layang punya sifat yang berbeda dengan jajar genjang. Kalau jajar genjang itu punya 2 pasang sisi yang sejajar, tapi kalau misalkan layang-layang dia punya sifat 2 sisi yang berdekatan sama panjang. Kemudian trapesium apakah dia bagian dari layang-layang? Tidak. Kenapa? Karena hanya sepasang sisi yang sejajar. Iya, karena dia tuh nggak punya sifat yang dimiliki oleh sifat dari mereka itu berbeda. Jadi kalau misalkan trapesium itu dia nggak punya sifat 2 pasang sisi yang berdekatan sama panjang. Dia tuh punya sifat yang 1 pasang sisi yang sejajar. Tapi dia sama-sama punya sifat punya 4 sisi. Yang mana berarti mereka itu artinya bagian dari segi 4. Jadi semua yang punya sifat 4 sisi, dia itu merupakan bagian dari segi 4. Oke? Berikan applause dulu pada mereka yang maju di depan. Oke, silakan duduk dulu. Jadi nanti Bapak akan kirimkan link Google Form. Silakan kalian isi. Itu sebagai bahan refleksi. Jadi silakan kalian isi jawab pertanyaan yang ada di Google Form. Nanti Bapak kirimkan lewat WhatsApp dulu. Jadi ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke. Kalau gitu Bapak akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin bisa dari Depasya memimpin untuk berdoa. Kita berdoa agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Bahas selesai.